Di sini saya akan membahas tentang penerima. Objeknya itu ada nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu fungsinya itu ada konstruktur dari si penerima, dan penerima itu mempunyai atau memiliki konstruktur string NM, string LM, dan string TLP. Yang dimaksud dengan NM adalah nama, LM adalah alamat, dan TLP adalah nomor telepon. Di sini ada function info penerima. Info di sini akan menampilkan nama dari si penerima, alamat dari si penerima, dan nomor telepon si penerima. Terus lalu ada fungsi setter getter. Get ini untuk mengambil nilai, dan si set ini untuk mengisi nilai. Jadi ketika set dimasukkan atau memasukkan satu nilai, maka si get ini akan mengambil nilai satu tersebut dan akan ditampilkan seperti itu. Lanjut ke pembahasan tentang pengirim. Di sini juga objeknya ada nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu fungsinya itu sama dengan sebelumnya, konstruktur string NM, string ALM, dan string NTP. Terus lalu ada function info pengirim. Di sini akan menampilkan nama dari pengirim dan alamat dari pengirim, dan nomor telepon untuk pengirim. Di sini juga sama, ada atau menampilkan setter getter yang ketika set memasukkan satu nilai atau dua nilai, maka si get akan mengambil si satu atau dua nilai tersebut dan akan ditampilkan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marisa Loviana. Kelompok saya membuat di sini saya akan menjelaskan tentang kelas barang dan jenis pengiriman dan kelas jenis pengiriman. Dalam kelas barang, di dalamnya ada privat dan public. Di dalam privat terdapat string nama barang, string jenis barang, string status, string tracking, integer no resi, bol is dikirim. String, integer, dan bol merupakan tipe data. Nama barang, jenis barang, status, tracking, no resi, is dikirim merupakan variabel. Lalu public, dalam public ada barang, dan barang sendiri memiliki atribut-atribut lain, yaitu nama barang sama dengan NB, jenis barang sama dengan JNS, status sama dengan STS, tracking sama dengan TRC, no resi sama dengan resi, this is dikirim sama dengan true. Lalu lanjut, void info barang. Void merupakan tipe data, info barang merupakan variabel. Di sini info barang berfungsi untuk menampilkan nama barang dan jenis barang yang akan diinputkan. Lalu get dikirim. Get dikirim berfungsi untuk mengambil informasi tentang barang yang akan dikirim. Lalu void set dikirim. Bot dikirim. Jadi di sini artinya si set ini memiliki fungsi untuk mengubah atau menambahkan suatu nilai. Namun di sini berarti set dikirim yaitu mengubah atau menambahkan informasi tentang barang yang dikirim yang akan diambil oleh get dikirim. Lalu line 36, 44, 52, dan 56 memiliki fungsi yang hampir sama dengan get dikirim dan set dikirim. Void set tracking. Di sini berarti
Void di tipe data, set trackingnya merupakan variabel, yang artinya si user bisa melacak, bukan user, berarti di sini bisa mengubah atau menambahkan informasi tentang paket tersebut atau melacak paket tersebut, barang tersebut. String get tracking yaitu mengambil informasi dari set tracking. Void set status yang artinya di sini bisa menambahkan atau mengubah status pengiriman, yang artinya bisa mengubah di mana sudah sampai mana barang tersebut. String get status yang artinya di sini mengambil informasi tentang status pengiriman barang dari set status. Void set nomor resi yang artinya bisa mengubah nomor resi atau menambahkan nomor resi yang baru. Integer get nomor resi yaitu mengambil nomor resi yang telah ditambahkan atau diubah oleh set nomor resi. Oke, ini untuk pembahasan tentang kelas barang. Lanjut untuk kelas jenis pengiriman. Untuk jenis pengiriman sendiri, di dalam kelas jenis pengiriman terdapat privat dan public. Yang di dalam privat sendiri isinya yaitu string jenis, double berat, dan double jarak. Lalu ke public. Dalam public ada jenis pengiriman dengan jenis sama dengan J dengan atributnya yaitu jenis sama dengan J, berat sama dengan B, jarak sama dengan JK. Lalu di sini terdapat void hitung jenis pengiriman dengan biaya sama dengan 0 kali 0. Di sini terdapat perulangan yaitu jika jenis sama dengan someday, biaya yang akan dikeluarkan yaitu biaya sama dengan 50.000 ditambah berat dikali 5.000 ditambah jarak dikali 500 rupiah. Lalu outputnya atau keluarannya yaitu pengiriman dan biaya pelayanan yang harus dibayar jika memilih jenis pengiriman someday. Lalu, dan jika jenis sama dengan reguler, maka biayanya adalah 10.000 ditambah berat dikali 3.000 ditambah jarak dikali 300 rupiah. Dan keluarannya pun pengiriman biaya pelayanan yang harus dikeluarkan. Dan jika jenis pengirimannya yang dipilih adalah hemat, maka biayanya adalah 5.000 ditambah berat dikali 1.000 ditambah jarak dikali 100 rupiah. Dan keluarannya pun sama, pengiriman dan biaya pelayanan. Else if di atas atau perulangan di atas tidak terpenuhi, maka si out jenis pengiriman tidak tersedia. Maka program tersebut akan berhenti di jenis pengiriman tidak tersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Muhammad Fajar Rizky Ardianto dari kelas praktikum G. Ya, di sini saya akan membahas codingan dari kelompok saya. Kami mengambil tema tentang ekspedisi. Di sini kita mulai saja dari codingannya. Itu di sini include-nya sendiri bagi dua ya, ada tipe include yang std dan tipe include yang ambil dari sebuah file. Nah, untuk std sendiri ada string, iostream, vector, dan ctime. Nah, string sendiri itu biar kita bisa membentuk sebuah kelas, lalu iostream itu untuk sebagai output, lalu ada vektor untuk menyimpan data dari setiap kelas, lalu ada ctime itu untuk menentukan estimasi waktu ketika barang itu dikirim ataupun menentukan waktu kapan barang itu dikirim. Lalu di sini ada include itu include file di mana ada barang jenis pengiriman, pengirim, penerima, yaitu dari sini semua nih tempat ini dimana agar codingan agar bagian transaksi ini, kelas transaksi ini bisa mengakses ke setiap file yang ada di sini. Oke.
Lalu kita mulai di sini. Untuk ini ada deklarasi itu kelas transaksi dan memiliki objek itu barang jenis pengiriman, pengirim, penerima, dan vektor transaksi dengan nama variabel list transaksi. Nah, ini sendiri barang sendiri itu diambil dari file dari kelas barang sendiri yang ada di file barang ini di sini. Ini sama halnya dengan 3 lainnya juga. Dia mengambil dari kelas dari setiap filenya. Jenis pengiriman, penerima, ada pengirim. Oke, lanjut. Di publiknya sendiri terdapat function constructor bukan function ya, terdapat constructor yaitu transaksi dengan parameter barang, jenis pengiriman, pengirim, dan penerima. Nah, di mana di sini tuh BR itu akan diassign ke dalam BR juga. Ya. Jadi ini lebih bisa dibilang cara singkatnya daripada kita harus buang-buang waktu mungkin seperti this, seperti ini, this BR sama dengan BR, dan itu akan makan waktu cukup lama dan space juga. Lalu kita lanjut, ada di sini juga kita juga menggunakan setter getter ya. Nah, setter getter di sini akan bakal berfungsi juga untuk fungsi-fungsi yang lainnya. Jadi ini tuh sangat bermanfaat dan sangat penting juga. Dimana kita tahu sendiri kalau set itu yang artinya dia itu menambahkan, mengurangi, atau menambahkan, mengganti suatu nilai dalam misalnya dalam sebuah tipe data. Nah, sedangkan untuk get sendiri itu mengambil nilai dari tipe data tersebut atau fungsi tersebut. Lalu kita di sini sama ya, sama semua. Nah, di sini uniknya setiap setter getter di sini itu pasti mendeklarasikan objeknya terlebih dahulu. Seperti pada ini nih, set tracking di mana parameternya adalah string tracking. Dia itu bakal mendeklarasikan objek yang terdahulu yaitu BR, karena BR sendiri sudah dideklarasikan pada private. Nah, maka di sini itu BR ini akan memanggil set tracking di mana trackingnya itu terdapat pada barang. Ini dia. Nah, ini dia bakal memanggil ini set tracking. Sehingga ini itu memiliki bisa disebut pola atau notasi yang berbeda gitu dibandingkan kita menggunakan satu file yang sama, karena di sini itu gimana caranya si transaksi ini bisa menggunakan fungsi setter getter yang ada di file di luar dari file transaksi ini, kayak di sini barang, sehingga nanti itu transaksi itu bisa mengakses get noresi, terus ada tracking, dia bisa mengakses tracking, lalu dia bisa mengakses status juga. Nah, ini sama lah bawahnya, nama, alamat juga. Nah, untuk nama alamat itu berada di file atau di kelas penerima. Oke, lalu kita lanjut lagi. Nah, ini ada fungsi yang pertama, itu ada fungsi yang bakal digunakan itu info transaksi. Nah, info transaksi sendiri dia itu bakal menampilkan info barang, jenis pengiriman yang akan digunakan, lalu info pengirim dan info penerima, dengan dasar bahwasannya karena ini berada di luar file atau di luar kelasnya kepemilikan fungsi ini, maka harus dideklarasikan terlebih dahulu objeknya. Seperti pada info barang ini, dia itu akan mendeklarasikan terlebih dahulu objeknya yaitu BR, dengan info barang dia ini akan menampilkan info barangnya sendiri. Oke. Lalu untuk selanjutnya juga sama seperti jenis pengiriman. Nah, dalam jenis pengiriman juga ada kondisinya sendiri untuk menentukan harga yang dibutuhkan dalam suatu pengiriman, tergantung dari jarak dan pemilihan jenis pengirimannya.
Oke, lalu ada ini sama info pengiriman dan info penerima, lalu ada status barang. Nah, di sini itu ini fungsi getter yang tadi bakal berfungsi di sini, yaitu bear get status. Dia akan berfungsi di mana bear ini akan mengambil statusnya, yaitu di sini. Dia akan mengambil atau memanggil bisa disebut fungsinya yang ada di kelasnya dia sendiri. Oke, nanti dia akan menampilkan ya, akan outputnya itu akan status dia sendiri, lalu tracking dan noresi gitu ya. Jadi nanti itu akan pembahasannya akan berlanjut ke file selanjutnya ya. Kita lanjut dulu. Lalu ada tampilkan estimasi. Nah, fungsi ini dia itu akan berkaitan dengan barang. Nah, apabila barangnya get dikirim, ini adalah boolean, dimana apabila barangnya dikirim berarti dia dalam kondisi true. Nah, ini adalah pemanfaatan si time. Nah, di sini tuh ada tipe data time t dimana sekarang sama dengan time 0. Nah, di sini itu akan ada reference, dimana referensi ini akan tipe data TM ini akan mendeklarasikan waktu sekarang, di mana local time itu masuk ke dalam fungsi dari si time sendiri, dan dia akan mendifference dari dari sini, dari fungsi yang ini, TM waktu sekarang. Nah, lalu di sini bakal ada deklarasi baru, yaitu di mana dikirim itu memiliki tipe data TM sama akan dimasuki oleh reference waktu sekarang, sehingga ini tuh bakal merubah ya, dimana di sini tuh akan difference yang ini itu bakal di difference, dimana di sini tuh bakal sama halnya dengan ini, dia itu bakal bisa menghitung waktu setelah setelah 1970. Makanya di sini juga memiliki pola sendiri. Ada TM Monda, TM Day, TM Month, sama TM Year. Ini untuk hari, ini bulan, dan ini untuk tahun. Nah, tahunnya sendiri itu dimulai tahun 1900-an. Sehingga ini merupakan pola yang digunakan. Ini adalah pola wajib yang digunakan untuk menentukan bulan dan tahun. Sedangkan untuk hari itu tidak. Nah, kalau bulan itu +1 karena bulan itu indeksnya mulai dari 0. Lalu di sini ini untuk menentukan tanggal pengiriman, sehingga nanti itu tanggal pengiriman dengan estimasi waktu yang diterima itu akan berbeda. Mengapa bisa begitu? Karena pada bagian ini waktu pada hari itu akan ditambah dengan 3. Waktu pada hari ini akan ditambah dengan 3, sehingga memiliki selisih 3 hari. Nah, setelah itu maka akan ada perubahan kondisi, di mana boolean pada set dikirim ini yang berada di kelas barang akan menjadi false. Lalu ada void tambah transaksi. Ini untuk memasukkan transaksi untuk memasukkan void tambah transaksi itu untuk memasukkan nilai yang dideklarasikan ke dalam vektor list transaksi yang ini. Oke. Nilai datanya akan dimasukkan ke dalam situ. Kita lanjut lagi. Nah, untuk lacak pesanan. Lacak pesanan sendiri, dia itu memiliki parameter integer noresi. Memiliki parameter noresi dengan tipe data integer. Nah, di sini ini akan ada pengulangan, di mana pengulangan ini untuk sebagai operasi penugasan untuk menampilkan tadi pesanan itu sedang berada di mana. Di mana di sini itu fungsi transaksi objek dari transaksi, yaitu TRS,
akan mengget atau akan mengambil nilai atau data dari noresi, di mana apabila nilainya sama maka codingan akan akan berlanjut ke bawah, akan berlanjut, akan diproses maksudnya, di mana dalamnya juga ada nested if. Nah, dan apabila di sini kita objek CRS itu akan mengambil nilai function boolean function boolean dikirim, di mana dalam hal ini apabila ini false, maka pesanan sudah sampai tujuan. Nah, mengapa demikian? Yang artinya barang itu sudah tidak lagi berada di tangan kurir. Berarti barang itu sudah berada di tangan penerimanya, klien. Nah, makanya di sini itu bakal langsung mengeksekusi, di mana pesanan dengan info barang, yaitu tadi info barang yang tadi yang sudah dimasukkan ke dalam vektor itu akan dikeluarkan dan akan ditampilkan. Lalu di sini juga objek CRS akan mengambil data nama penerima dan alamat penerima untuk ditampilkan. Nah, di sini juga akan terjadi perubahan kondisi di mana boolean dikirim akan dimasuki oleh nilai true. Di sini break ini gunanya untuk menghentikan sebuah program agar tidak terus berulang. Di sini else apabila salah dia akan menyatakan bahwasannya pesanan masih dalam proses dan statusnya itu akan ditampilkan status dan tracking itu akan ditampilkan, di mana objek CRS itu akan mengambil atau mengget data status dan data tracking terbaru. Lalu di sini untuk else apabila masalah maka resi ini tidak ditemukan. Oke. Kita lanjut ke pembaruan tracking dan status. Nah, di sini itu memiliki parameter status, tracking, dan noresi dengan tipe data masing-masing itu string, dan integer. Di mana di sini itu akan ada operasi penugasan, perulangan, di mana transaksi, di mana kelas transaksi dia itu akan mendeklarasikan objeknya yaitu CRS di dalam vektor atau di dalam vektor list transaksi. Nah, setelah itu maka jika objek transaksi dia itu akan mengambil data objek transaksi ini akan terhubung dengan objek BR atau barang dan akan mengambil nilai atau data noresi, status, dan tracking. Nah, apabila di sini noresinya sama dengan noresi yang diinputkan, akan mengeksekusi, di mana yang tadi sudah disebutkan, TRS akan terhubung dengan objek BR dan akan memasukkan nilai ke dalam status dan juga tracking. Nah, nanti juga di sini bakal ada pengkonfirmasian bahwasanya tracking dan status berhasil diinputkan. Oke. Dan sama halnya dengan sebelumnya, pengkonfirmasian juga akan terjadi ketika tidak ditemukannya noresi. Lalu ada hapus transaksi. Oke. Nah, pada hapus transaksi ini, fungsi hapus transaksi ini, dia ini memiliki parameter noresi dengan tipe data integer, di mana ini memiliki operasi penugasan, perulangan, yaitu auto CRS, yaitu objek CRS akan sama dengan yang tadi itu vektor list transaksi pada bagian awal, yaitu begin, dan akan berhenti ketika
objek CRS ini tidak lagi sama dengan vektor transaksi pada akhir, sehingga TRS ini akan terus berulang dan nilainya value-nya akan terus naik setelah berulang. Nah, di sini itu ada pengkondisian, di mana di sini kita menggunakan pointer reference CRS itu akan mengambil nilai data noresi, dan apabila nilainya sama, ini sama kayak hal yang sebelumnya, di sini itu vektor transaksi itu akan menghapus data yang sebelumnya, di mana dia ini akan mengacu pada parameter transaksi dengan objek CRS. Setelah itu bakal ada pengkonfirmasian bahwasannya data pesan berhasil dihapus, data pesanan berhasil dihapus. Lalu ada daftar transaksi. Nah, daftar transaksi ini sendiri, dia ini berfungsi untuk menjabarkan pesanan atau transaksi yang terjadi pada hari itu atau dalam kurun waktu sekarang ya. Lalu di sini itu apabila vektornya kosong, maka akan ada konfirmasi bahwasannya belum ada transaksi yang tersimpan dalam vektor tersebut. Lalu apabila else ada di sini tuh bakal langsung mengeksekusi apabila si transaksinya itu tidak kosong atau ada isinya, dia itu bakal mengeksekusi bagian ini, dimana di sini juga ada operasi penugasan. Transaksi itu dia itu memiliki objek difference TRS, di mana dia itu akan mengambil dari list transaksi. Nah, di sini itu objek CRS itu bakal memanggil fungsi info transaksi, yaitu yang ini. Info transaksi. Nah, info transaksi ini bakal ditampilkan pada bagian dari mana ya? Info transaksi. Nah, ini pada bagian ini. Nah, info transaksi itu bakal ditampilkan bagian ini, yang tadi isinya ada info barang, info penerima, info jasa pengiriman, dan yang lainnya. Nah, tadi termasuk tracking. Nah, lalu ada fungsi konfirmasi pesanan. Nah, fungsi ini berfungsi untuk ketika pesanan itu sudah sampai ke klien gitu. Nanti juga di sini itu konfirmasi ini konfirmasi ini akan disusul oleh fungsi yang sebelumnya, yaitu penghapusan ini, bagian fungsi hapus transaksi, dimana setelah fungsi ini berfungsi, maka fungsi hapus transaksi akan berjalan. Di sini itu ada pengoperasian bahwasannya transaksi yang memiliki objek difference TRS mengambil data dari list transaksi itu, dia akan ada pengkondisian bahwasannya objek TRS yang terhubung dengan objek BR akan mengambil nilai data dari noresi, dan apabila sama dengan noresi yang diinputkan, maka akan mengeksekusi program selanjutnya, di mana barang dan penerima akan mendifference objek-objeknya, di mana objek itu sama dengan TRS yang bersangkutan dengan objek yang tadi sebelumnya, seperti ini, TRS yang berkaitan dengan BR dan TRS yang berkaitan dengan PE atau penerima. Lalu di sini ada kondisi juga, di mana apabila jika BR di sini tuh BR memiliki di sini tuh booleannya, ketika booleannya itu true atau ketika booleannya true, dia itu bakal mengeksekusi, di mana pesanan dengan info barang yang tadi. Jadi info barang yang tadi yang setelah dimasukkan ke dalam vector list, dia itu bakal diambil dan ditampilkan pada fungsi info barang. Nah, ini ada cout juga telah diterima oleh
Nama penerimanya di sini akan fungsi tadi juga ya, ada apa, kita sudah kita sudah mendeklarasikan fungsi get nama, yaitu dari kelas penerima pada bagian transaksi, yaitu ini. Mana ya, get, oh ini, get nama, get alamat dari penerima, PE. Lalu ada alamat dari penerima akan ditampilkan juga dengan menggunakan perintah get. Lalu di sini bear itu akan memasukkan nilai bolehan kepada dikirim ini ke dalam dikirim itu menjadi false. Lalu return agar tidak terjadi lagi pengulangan ketika datanya telah ditemukan. Lalu jika data itu jika BR ini, objek BR ini memiliki bolehan yang false, dia itu akan memproses bagian ini, yaitu pesanan belum sampai tujuan, yang artinya pesanan ini masih berada di tangan kurir, sedangkan pada kondisi ini pesanan itu sudah berada di tangan penerima. Lalu di sini juga ada mengkonfirmasi apabila notice tidak ditemukan atau tidak cocok. Kita lanjut lagi ke ke codingan selanjutnya, di mana codingan ini merupakan bisa disebut sebagai codingan outputnya sendiri, di mana dia itu akan menggunakan include IOStream vector dan chestedlib mungkin ya pronounnya, mungkin kalau salah. Dan juga di sini juga akan menambahkan include file transaksi dan CPP, itu file yang ini. Di sini juga bakal dideklarasikan class clear screen, yang dimana di sini fungsinya untuk membersihkan agar tidak menumpuk lah ketika merunning program. Nah di sini langsung ada integer main, di mana ada deklarasi fill atau pilihan dengan tipe data integer dan next dengan tipe data string, serta list transaksi dengan tipe data vektor transaksi. Nah di sini bakal ada cout juga ya, ini basic banget. Di sini akan ada output, yaitu main menu, di mana main menu itu ada keluar atau exit, pesanan baru, yaitu kita akan mendeklarasikan atau memasukkan pesanan yang baru ke dalam program, yaitu lalu ada lacak barang. Nah ini fungsinya untuk melacak barang, bagaimana ke barang ini sedang berada di posisi mana gitu. Lalu ada pembaruan status dan tracking barang. Nah ini juga berguna sebagai informasi dalam lacak barang. Lalu ada daftar transaksi. Nah di sini tuh bakal menampilkan berapa banyak transaksi pada hari itu atau pada waktu saat ini. Lalu konfirmasi pesan. Nah konfirmasi pesan ini berguna ketika pesanan atau barangnya sudah sampai pada tangan penerima. Di sini ada chain, yaitu pilihan, menginputkan pilihan. Dan di sini tuh ada pengkondisian, di mana di sini juga saya menggunakan ignore, yaitu fungsi dari chestedlib mungkin pronounnya salah, tapi fungsi yang ini yaitu bakal menghapus atau menghapus para baris pada sebelumnya, sehingga tidak akan terjadi yang namanya malfungsi, dimana nanti itu kita itu bakal bisa mengisi nama barang, jenis barang tanpa melewati nama barang itu. Lalu di sini itu ada pengkondisian apabila kita memilih pilihan pertama, itu kita harus memasukkan data pesanan, yaitu dimana di sini saya mendeklarasikan string, yaitu nama BR, jenis barang, jenis pemilihan pengiriman, lalu jenis pengiriman maksudnya, lalu ada nama pengirim, alamat pengirim, nomor telepon pengirim, lalu pengirim ya, lalu ada nama penerima,
alamat penerima, nomor telepon penerima, lalu ada status tracking, dan di sini juga ada berat dan jarak yang bertipe data double karena double lebih presisi daripada integer. Lalu di sini setelah itu bakal lama eksekusi, di mana setiap ini itu di mana setiap ini itu setiap string itu akan menggunakan fungsi getLine agar bisa memasukkan tipe karakter itu lebih dari satu. Dimana ini itu akan dimasukkan, yaitu dari bagian itu akan dimasukkan pada kondisi di bawah ini, yaitu di sini ada nama barang dengan menginputkan nilai nama barang dengan tipe data string, dan itu juga ada jenis barang, jenis pengiriman. Di sini jenis pengiriman ada same day, reguler, dan hemat. Lalu di sini ada berat barang yang bertipe data double, yaitu agar lebih presisi dan sama juga dengan jarak. Lalu ada pengirim. Ya di sini tuh nama pengirimnya siapa, alamatnya apa, lalu kontaknya apa. Dan ini sudah dideklarasikan juga dengan tipe data string, dan begitu juga dengan alamat penerima, kontak penerima, dan nama penerima. Lalu di sini ada status. Di sini itu gunanya untuk mengetahui bahwa status awal barang itu seperti apa, mungkin dia itu sedang diproses atau langsung dikirim. Lalu ada tracking, di mana dia mulai trackingnya itu ketika mungkin di markas Bandung, itu di gudangnya. Lalu ada nomor resi. Nah, ini merupakan nomor yang sebagai identitas dari barang yang dikirim tersebut, identitas yang unik. Maka di sini akan memanggil fungsi clear skin itu untuk membersihkan bagian ini, untuk membersihkan output bagian ini agar tidak terlalu menumpuk. Nah, di sini itu akan memasukkan, yaitu barang itu akan di sini itu barang itu akan menampilkan constructor-nya, yaitu BR, yaitu ini di sini constructor-nya sesuai dengan constructor, yaitu ada nama barang, jenis barang, terus ada status sama tracking. Oke. Dan nomor resi. Oke. Lanjut lagi dari sini. Nomor resi. Nah, di sini juga jenis pengiriman akan mendeklarasikan objeknya, yaitu jenis pengiriman, berat, dan jarak. Ya, tadi dari sini. Nanti setiap setelah melakukan input, nanti setiap data objek ini akan, atau data ini akan variabel lah ya, variabel ini akan dimasukkan ke setiap objek yang dideklarasikan pada di bawah ini. Lalu di sini ada pengirim dan penerima, yaitu nama pengirim atau nama penerima, alamat pengirim atau alamat penerima, nomor telepon pengirim ataupun nomor telepon penerima. Lalu di sini akan mendeklarasikan transaksi dengan objek TRS. Itu di mana TRS ini tuh dia itu memiliki parameter yang tadi sebelumnya kan. Parameter dari transaksi itu yaitu barang, jenis pengiriman, dan penerima, yaitu kelas itu sendiri. Itu akan memiliki parameter kelas dari setiap file ini. Oke. Dari setiap file yang terpisah. Lalu di sini TRS akan menambahkan transaksinya, yaitu ke dalam vektor list transaksi, yaitu vektor transaksi yang ini. Nah, akan menambahkan pada dalam ini. Jadi setiap nilai yang sudah dimasukkan tadi, yang sudah didapatkan dari sini akan dimasukkan ke dalam vektor transaksi dengan fungsi push. Itu akan memasukkan objek BR, data BR, JP, BG, P, dan P. Memang 4 ini akan dimasukkan ke dalam vektor transaksi. Lalu ada info transaksi. Ketika sudah dimasukkan, maka akan ditampilkan info transaksinya yang tadi juga. Bagian atas. Info transaksi ini akan ditampilkan berdasarkan
vektor data yang telah dimasukkan ke dalam vektor. Lalu setelah itu di sini juga akan ada pilihan pengkondisian, yaitu yes or no untuk melanjutkan atau tidaknya. Apabila ini melanjutkan, di sini tuh ada dual atau pengulangan, dimana setelah kita memilih untuk melanjutkan, kita akan kembali lagi ke menu bagian atas, yaitu menu ini. Lalu apa lagi ya? Selain melanjutkan, setelah ingin melanjutkan, di sini itu bakal ada pengkondisian lagi, yaitu pilihan kedua. Pilihan kedua terjadi ketika input pilihan tadi itu memiliki nilai 2. Jadi itu akan melacak pesanan, di mana dia itu akan memiliki parameter yang tadi sebelumnya kan, transaksi, lacak pesanan. Nah, lacak pesanan ini memiliki parameter noresi sesuai dengan parameternya. Di sini itu user itu harus memasukkan noresi yang sudah terdaftar. Itu lacak. Nah, noresi yang sudah terdaftar. Nah, apabila di sini tuh juga ada boolean atau boolean di mana font sama dan false atau salah. Nah, di sini itu ada yang tadi pengoperasian, penugasan yang sama dengan tadi ya, juga sama tadi yang sudah dibahas. Nah, di sini itu apabila ini si nomor resinya itu ditemukan, maka akan menampilkan bagian ini akan menampilkan fungsi lacak pesanan. Akan menampilkan bagian ini, lacak pesanan, dan akan menampilkan outputnya juga, dimana kan dia sedang berada pada saat ini barang tersebut pada waktu ini juga. Lalu ada di sini itu apabila tidak ditemukan, maka noresi itu tidak valid atau tidak terdapat pada vektor. Nah, sama halnya sebelumnya, di sini ada pengkondisian apakah yang melanjutkan. Kalau tidak, di sini ada LC pengkondisian ketiga, apabila pilihan memiliki nilai input 3, dia itu akan langsung memproses, di mana di sini itu akan melakukan pembaruan status dan tracking. Pembaruan status dan tracking dengan yang tadi juga kembali lagi juga itu dengan mengandalkan parameter noresi. Pembaruan dan status tracking. Dia itu mengandalkan nomor resi mengandalkan nomor resi. Apabila nomor resinya sama, dia bakal memproses bagian ini, dimana pembaruan tracking dan status dia memiliki parameter status, tracking, dan noresi. Oke. Ketika masuk pembaruan, di situ kita itu bakal memasukkan atau menginputkan status terbarunya dan tracking terbarunya. Setelah diisi semua, di sini itu akan ada pengkondisian di mana boolean update sama dan false itu. Oh iya, maaf, saya jadi kemana-mana ini ngantuk. Pokoknya di sini tuh bakal ada, harusnya di ini yang dibahas. Maaf. Ya, di sini tuh pokoknya setelah menginputkan status dan tracking terbaru, di sini tuh tadi pengoperasian ini itu bakal mengeksekusi bagian ini, di mana CRS itu, objek CRS itu akan memanggil fungsi set status dan set tracking, yaitu untuk memasukkan nilai yang sudah diinputkan sebelumnya. Dan apabila sudah berhasil, maka akan terjadi pengkonfirmasian di mana pembaruan tracking dan status berhasil. Lalu di sini juga akan update, di mana update atau boolean akan menjadi true. Lalu di sini apabila booleannya itu sama dengan false, itu nomor resinya tidak ditemukan atau tidak tersimpan dalam vektor. Lalu di sini juga sama sebelumnya, kita masuk ke dalam kondisi keempat, di mana apabila kita sudah memasukkan semua
data pesanan dan kita ingin melihat daftar pesanan, daftar transaksi atau daftar pesanan hari ini, di sini akan menampilkan di mana apabila vektor transaksi itu kosong, maka belum ada transaksi yang tersimpan atau yang terjadi pada hari ini. Lalu apabila transaksi itu kosong, maka dia itu akan melakukan penugasan yang ini, lalu akan menampilkan objek TRS dengan memanggil fungsi daftar transaksi. Dan tadi daftar transaksi tadi, mana daftar transaksi? Nah, daftar transaksi ini untuk ditampilkan dengan menggunakan perulangan, tergantung berapa banyak dari data yang dimasukkan ke dalam vektor vektor transaksi. Lalu di sini ada juga pengkondisian yang tadi untuk menentukan yang lanjut atau tidak. Lalu ada pengkondisian terakhir yaitu konfirmasi pesan. Nah, untuk konfirmasi pesan ini dia itu mengandalkan parameter nilai, akan kita itu di sini tuh kan menginputkan nilai nilai no resi dengan tipe data integer ke dalam sini. Jadi apabila ketika di sini tuh akan terjadi penugasan di mana perulangan, dan di sini itu yang tadi juga apabila nomor resinya sama, nomor resi yang telah diinputkan itu sama dengan nomor resi yang dipanggil, maka di sini tuh pesanan akan terkonfirmasi bahwa pesannya itu sudah sampai. Dan apabila pesanan itu apabila pengkondisian itu ketika boolean itu true, maka artinya boolean itu sedang berada di tangan pemiliknya. Oke. Bukan boolean berarti, tapi pesanan itu sedang ada di tangan pemiliknya. Lalu di sini juga setelah tadi yang saya bilang, setelah pengkonfirmasian akan terjadi penghapusan. Di mana penghapusan tadi, yaitu tadi sebelumnya pengkonfirmasian. Nah, ini konfirmasi pesan, dia itu kan konfirmasi pesan yang tadi, dimana setelah ini dia akan menampilkan alamat, nama, lalu barang yang dibeli. Nah, setelah selesai dia itu akan mengembalikan atau memasukkan nilai false ke dalam fungsi set dalam fungsi dikirim. Lalu di sini ada di sini itu hapus transaksi ya. Di sini akan langsung mengolah hapus transaksi, yaitu dengan penghapusan ini, maka TRS ini objek TRS ini akan memanggil fungsi hapus transaksi, sehingga data yang tadi dikonfirmasi itu tidak akan ada lagi di dalam daftar pesanan, karena sifatnya itu sudah selesai gitu orderannya. Lalu lanjut, di sini juga ada pengkondisian dan ada while. Apabila user menekan angka 0, maka program akan berhenti. Ya, segitu. Sekarang kita langsung diuji saja. Oke. Duh, laptop saya panas. Oke. Main menu. Di sini kita akan menambahkan pesanan baru. Oke. Dengan nama barang baju batik. Jenis barangnya yaitu fashion. Jenis pengiriman kita menggunakan same day. Oke, di sini berat barangnya itu kita beli mungkin 5 pasang 1 kilo lah, 2 pasang 3 pasang untuk 1 kilo. Jaraknya 10 kilo dari rumah. Pengirim di sini itu pengirimnya mungkin dari pihak butik, yaitu butik batik dengan alamat Buah Batu. Kontaknya 08977. Lalu ada penerimanya itu Fajar atau Cai dengan alamat Cibiru. Dan kontak 081. Oke. Status pada barang ini itu ketika ini berarti barangnya itu masih
sedang diproses, berarti sedang diproses. Lalu trackingnya itu di buah batu, atau enggak di gudang buah batu. Oke, narasinya kita isi dengan angka 1 saja ya, biar gak ribet. Oke, langsung di sini akan ditampilkan infonya, info pesanannya. Lalu di sini juga kita bisa melanjutkan, apakah kita ingin melanjutkan atau tidak. Ini saya akan melanjutkan. Nah, di sini itu ada, saya ingin melacak barang saya itu lagi ada di mana. Oke, di sini lacak barang. Tadi nomor serinya 1. Nah, barang itu sedang diproses di gudang buah batu. Nah, di sini apabila saya sebagai seorang kurir, saya ini akan melakukan pembaharuan gitu. Di sini saya memilih nomor 3. Nah, dengan nomor resit tadi itu 1. Nah, di sini tuh masukkan pembaharuan status barunya itu barang dikirim ke rumah, barang sudah, mungkin ketika kurirnya itu sudah sampai rumah lah ya, sudah diterima. Jatuh diterima apa ya? Sedang di perjalanan. Oke. Trackingnya itu mungkin Manis Cipadung. Nah, di sini tuh tracking sudah berhasil ya. Kita akan melanjutkan. Di sini itu saya ingin melacak barangnya lagi. Oke, melacak barang saya lagi. Di mana ke barang ini berada? Oh ya, maaf, bukan ini, salah. Maaf, ini harusnya ini. Tadi kirim. Di sini kita akan langsung melihat daftar transaksi. Nah, daftar transaksinya di sini. Oke, langsung kita ini. Dan apabila sebuah barang itu sudah diterima, di sini akan pengkonfirmasian. Ya, kita kan masukkan nomor register kita sendiri. Pesanan belum sampai tujuan, yang artinya pesannya itu masih berada di perjalanan. Oke, sekarang kita lihat lagi, kita akan pembaruan. Kita masih masukkan pembaruan status baru. Sudah diterima. Oke. Tracking baru Cibiru. Oke. Lalu ada konfirmasi, kita akan konfirmasi lagi dengan nomor segini. Nomor istri ditemukan, udah dapat terjadi ini ternyata bagian transaksi Oke. Ini udah benar. Oke, kita mulai lagi dari awal. Oke, di sini saya akan mengisinya secara ngasal aja biar lebih cepat. Oke, ini satu semuanya aja. Narasi 1. Oke, ini sudah semua. Kita akan melihat daftar transaksi. Oke, daftar transaksi sudah ada. Lalu di sini saja saya ingin mengulang untuk mengkonfirmasi bahwa barang itu sudah sampai. Oke, belum sampai tujuan ternyata. Oke, mana ini? Barang status nomor resit 1. Masukkan pembaruan status baru. Barang di Gini. Ya, mungkin seperti itu. Kurang lebih lah, walaupun masih terdapat error di beberapa ininya, mungkin
ada logik yang terlewat mungkin. Ya mungkin itu saja sih dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas banget ini. Oke, di sini saya akan mencoba kode mencoba kode merunning pemrogramannya. Oke, kita langsung saja di sini kita merunning pemrogramannya. Dari sini main cepat saja karena laptop saya gak kuat buat melakukan record ini, terlalu panas. Oke, di sini saya akan melakukan pemesanan baru. Di sini nama barangnya baju batik. Oke, jenis barangnya fashion. Nama pengirimnya reguler saja, reguler. Berat barang itu 0,1 kilogram. Lalu berapa kilo jaraknya? Berarti 35 saja. Pengirimnya butik Ayu. Alamatnya Jalan Suta atau Bubat. Lalu kontaknya 091. Penerima Dewi. Alamat Lembang. Oke, kontaknya itu 099. Statusnya sedang diproses. Trackingnya itu berarti ada di gudang Bandung. Nomornya 12. Oke, nomor 12. Oke, di sini udah ditampilkan juga, dan ini ada tanggal pengirimannya, lalu ada estimasi waktu yang akan diterima yang sesuai. Ini adalah fungsi dari sheet time tadi, yaitu dia itu akan mengambil waktu secara real time. Oke, kita langsung saja di sini udah. Kita langsung di sini untuk bagaimana kita akan mengecek apakah ini ada atau tidak di daftar transaksi. Oke, daftar transaksi ternyata ada. Di sini kita akan mengkonfirmasi langsung saja. Kita akan mengkonfirmasi barusan sudah sampai di sini. Kita harus masukkan nomor isinya. Oke, maka akan menampilkan bahwasanya pesanan dengan nama barang baju batik dengan jenis barang yaitu fashion telah diterima oleh nama penerima yaitu Dewi dengan alamat Lembang. Data pesanan dan di sini juga data pesanan langsung dihapus sesuai dengan fungsi tadi sebelumnya, yaitu konfirmasi pesanan dan hapus transaksi langsung bekerja secara bersama. Mungkin itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.